Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu tentang dunia pendidikan di Indonesia yang tidak sedang baik-baik saja. Dan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, yang kebanyakan orang pastinya sudah mengetahuinya, cuman kita pura-pura nggak tahu. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Baik Pak, ini ada artikel dari kompas.com tanggal 20 Desember 2024, ya sekitar 5 hari yang lalu ya. Di sini ditulis tentang fenomena manipulasi nilai siswa. Ini saya bisa bacain sebagian ya. Ini menciptakan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan dunia nyata, baik di jenjang pendidikan lanjutan maupun dunia kerja. Jadi praktek mendongkrak nilai ya baik itu nilai rapor ataupun nilai yang harusnya siswa dapatkan, justru menanamkan prinsip bahwa keberhasilan dapat dicapai melalui jalan pintas tanpa usaha atau kejujuran. Kemudian dampak pada peringkat internasional, Indonesia terus tertinggal dalam peringkat PISA atau Program for International Student Assessment yang mengukur kemampuan siswa dalam membaca, matematika, dan sains. Nah, manipulasi nilai hanya memperburuk situasi karena hasil akademik siswa tidak mencerminkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dr. Andreas Schillecher, Kepala PISA OECD, mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak diukur dari angka, tetapi dari kemampuan siswa untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berinovasi. Fokus pada nilai tinggi tanpa kompetensi akan menciptakan generasi yang tidak siap bersaing di tingkat global. Ini masih ada lagi, cuman kita udah bisa melihat fenomena itulah gitu ya. Jadi, nah ini bagaimana? Apakah kita memang itu yang dilakukan ataupun itu yang dikejar, atau sebetulnya pendidikan itu harusnya seperti apa gitu, Pak? Ya, ini bukan sesuatu fenomena yang wow lagi, Pak. Ini karena dari zaman saya sekolah dulu saja. Ini dari zaman saya sekolah dulu, Pak ya. Jadi tahun berapa tuh? Mungkin sekitar tahun 80-an sampai 90-an. Manipulasi nilai itu udah terjadi, Pak. Misalnya gini nih. Dulu waktu saya di tingkat SMA. Kalau pengen nilai akuntansi bagus di raport, ayo nak, ikut les sama Bapak. Mau nilai nanti pas ulangan umum ancur-ancuran, Pak, yang penting udah les di raport, pasti nilainya 7 kalau sudah les sama beliau. Begitupun juga dengan mata pelajaran yang lain. Ada guru nih yang kalau dikasih bingkisan nih, pasti nilai kita langsung berubah, Pak, di raport ya. Ini kan jadi sesuatu hal yang sebenarnya disengaja, Pak, di dunia pendidikan di kita. Jadi nggak heran kalau misalnya anak-anak fokusnya ketika mereka belajar itu hanya untuk mencari nilai. Sedangkan kalau menurut Pak Afi deh, kalau nilai menjadi patokan utamanya, apakah bisa, Pak, itu berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia? Ya kalau cuma sekedar nilai nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia yang dikejar cuma nilai, bukan kompetensinya. Bukan skill atau kemampuan yang sesungguhnya atau hal yang membuat dia bisa memenuhi standar-standar tertentu di dalam entah itu dunia kerja ataupun memang yang diperlukan ketika dia sudah terjun ke masyarakat. Itu kan seperti itu. Nah itu, Pak. Jadi bayangkan ya waktu kita di zaman dulu sekolah, berapa banyak mata pelajaran, Pak, yang harus kita kuasai? Minimal 17 kalau sampai SMA ya. 17 kan, Pak ya. Dalam satu hari kira-kira berapa mata pelajaran, Pak? Yang belajar? Yang harus dipelajari. Bisa 4 atau 5 sehari. Sehari, Pak ya. Sedangkan gini, Pak, satu mata pelajaran saja misalnya kita kurang paham, Pak. Ya. Terus tiba-tiba suara bel berbunyi. Ganti pelajaran baru. Kira-kira, Pak, yang sebelumnya kita pelajarin yang kita kurang paham ini, bagaimana nasibnya, Pak? Sedangkan ada pelajaran baru lagi nih yang harus kita pelajari. Ya udah, kita ntar jadi PR di rumah. Jadi PR di rumah kalau nggak masih belum paham juga les kan gitu. Nah itu, jadi kalau tujuan kita hanya sekedar mengejar angka, pasti ujung-ujungnya begitu, Pak. Sekolah ini bukan tempat kita menimba ilmu, Pak.
tapi tempat di mana kita sengsara kehidupan kita. Karena kita belajar itu bukan mencari paham, tapi hanya mengejar nilai. Sedangkan nilai itu, kalau misalnya kita sudah terjun di masyarakat, Pak, apakah orang yang, misalnya kita mau bekerja deh kepada seseorang, ya, atau kepada suatu perusahaan. Melamar kerja gitu. Melamar kerja. Memang orang yang akan menerima kita untuk bekerja itu melihat hanya nilai kita saja, Pak? Enggak. Apa yang dilihat biasanya, Pak? Paling pertama tuh attitude. Attitude. Setelahnya? Attitude-nya, karakternya, etikanya. Oke, lupakan attitude deh. Misalnya kita sesuaikan dengan dunia pendidikan. Iya. Apa yang mereka akan tanya kita? Skillnya kan? Skillnya, kemampuannya. Kamu bisa, misalnya gini, misalnya dia melamar untuk menjadi visual designer misalnya gitu ya. Kamu bisa pakai visual apa, program apa yang bisa kamu kuasai, kan begitu. Itu kan. Berarti skill kita kan yang ditanya. Iya. Bukan nilai kita. Bahkan di bangku kuliah saja, Pak, kalau kita hanya sekedar mengejar nilai, tetapi kita nggak punya skill, bagaimana, Pak, kita bisa survive di masyarakat? Iya. Nggak mungkin, Pak, bagi perusahaan besar, Pak, ya. Perusahaan besar nggak mungkin kita tipu, Pak, dengan nilai kita di bangku kuliah. Karena apa? Karena mereka nggak akan kecolongan, Pak. Mereka akan berusaha gitu. Bagaimana caranya memfilter orang-orang yang bisa mereka terima bekerja di perusahaannya. Nggak mungkin, Pak, kita hanya sekedar punya ijazah, ya, meskipun isinya cum laude, terus kita berharap kita diterima begitu saja, Pak, tanpa adanya tes yang lain. Nah, jadi kalau masih saja, Pak, ya, kita hanya sekedar mengejar angka ketika kita menempuh di dunia pendidikan, ya berarti di negara kita ini nggak ada perubahan, Pak, kualitas pendidikannya dari zaman dulu sampai sekarang. Iya, cuma berputar di nilai rapor, nilai ijazah, gitu aja. Iya, ini ibarat negara lain sudah ke bulan, Pak, kita masih di bumi. Nah ini bagaimana, Pak, nasib bangsa kita, Pak, ke depannya? Kalau dunia pendidikan ini nggak pernah mau berkembang. Sedangkan ya, sorry to say, Pak, ya, ini sepertinya pemerintah juga abai. Kita nggak fokus terhadap inti core permasalahan, Pak, di dunia pendidikan kita ini. Sekarang misalnya kayak Pak Afin nih, kalau saya tanya, Pak, ya, ke Bapak, tujuan kita menempuh pendidikan itu apa sih, Pak? Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, secara pribadi ya. Kalau secara pribadi ya supaya saya semakin menguasai hal-hal yang dibutuhkan nantinya. Jadi misalnya saya punya cita-cita, saya pengen jadi dokter misalnya gitu. Ya sekolah itu supaya saya bisa memenuhi kualifikasi dokter itu, harusnya. Ya itu kan, Pak, untuk mengasah skill kita, dan ketika skill kita itu sudah terasah, Pak, otomatis di masa depan kita bisa meraih cita-cita kita, karena kita sudah memiliki skillnya. Bagaimana kita bisa meraih cita-cita, Pak, kalau kita nggak punya skill apa-apa? Iya. Cuman berdasarkan nilai rapot doang. Apakah nilai rapot membantu, Pak, kita bisa mengoperasi seseorang gitu? Misalnya kita seorang dokter. Nggak bisa, harus kan? Kemampuan mengoperasi yang sesungguhnya. Benar. Cuma gini, Pak, kalau misalnya penilaian itu jujur misalnya, misalnya kuliah nih, nah dia misalnya belum sanggup, ya harusnya sih nggak lulus. Ya seharusnya nggak lulus, Pak. Karena kita ini, Pak, ada sesuatu yang salah, Pak, dalam pola pikir bangsa ini. Kita beranggapan, kalau nilai kita jeblok, kita selesai, Pak, nasib kita. Berarti kita gagal. Kita loser. Kita nggak menghargai yang namanya kegagalan di dalam cara kita menempuh pendidikan kita. Kita tuh pengennya nilai kita tuh harus sempurna, Pak. Tapi kita nggak peduli cara mendapatkannya bagaimana. Kita sepertinya menghalalkan segala cara. Ini yang kita pikir membuat kita ini punya bargaining power gitu, Pak. Ketika kita terjun di masyarakat. Nah ini mindset ini masih terjadi, Pak, sampai saat ini. Padahal ketika di masyarakat, Pak, masyarakat juga nggak bisa dibodoh-bodohin, Pak. Misalnya kita hanya sekedar menunjukkan nilai cum laude, tapi kita nggak becus apa-apa. Ya bagaimana, Pak, masyarakat bisa menghargai, Pak, ya, etos kita dalam bekerja, kalau kita nggak bisa deliver
sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah ini Pak, yang maksud saya yang kadang kalau kita nggak berusaha untuk mulai berbenah Pak, ya mau sampai kapan Pak? Dunia pendidikan kita itu bukannya bisa membangkitkan potensi anak bangsa, tetapi malah mematikan potensi anak bangsa Pak. Nah ini jadi percuma kita sekolah Pak. Jadi ya ngapain kita sekolah kalau kita cuman hanya sekedar mengejar nilai, terus kita nggak memiliki skill apapun.